Sejarah skapulir coklat. Devosi melalui skapulir telah dimulai sejak Nabi Elia. Lihat kitab 2 Raja-Raja. Pada saat itu orang-orang memuja dewa Baal, iblis. Untuk mengembalikan mereka kepada Allah, Elia berdoa memohon diturunkan kekeringan di atas bumi. Hal ini oleh orang-orang dianggap sebagai tanda bahwa Allah tidak berkenan pada apa yang mereka perbuat. Setelah selama 3,5 tahun hujan tidak turun, maka naiklah Elia ke Gunung Karmel dan memohon agar Tuhan menurunkan hujan. Setelah sekian lama berdoa, Elia menyuruh pembantunya untuk melihat apakah hujan sudah mulai turun. Pembantunya itu turun ke lereng bukit dan melihat ke arah laut. Kemudian kembali ke Elia untuk melaporkan bahwa ia belum melihat hujan. Maka Elia pun berdoa lagi, lalu menyuruh pembantunya untuk kembali turun, untuk melihat apakah hujan sudah turun. Dan hujan belum juga turun. Elia berdoa hingga 6 kali, dan selama itu hujan tidak juga diturunkan. Maka Elia berdoa lagi untuk kali yang ketujuh. Kali ini ketika pembantunya turun ke lereng bukit untuk melihat apakah hujan sudah turun, ia melihat segumpal kecil awan kecil menyerupai tangan timbul dari laut. Dan awan kecil ini dalam sekejap berubah menjadi mendung yang kelam, menutupi seluruh daerah itu. Dan dari awan kecil itu turunlah hujan. Santo Bonaventura berkata bahwa seluruh halaman dari Perjanjian Lama sesungguhnya bercerita tentang Bunda Maria yang terberkati dengan cara-cara yang berbeda-beda. Orang-orang kudus pernah memberitahu kita bahwa ada 2 alasan lain mengapa awan yang dilihat pembantu Elia ini mewakili kehadiran Bunda Maria. Pertama, karena laut adalah sumber air asin, sedangkan awan mengandung air tawar. Awan itu menggambarkan Bunda Maria yang dikandung tanpa dosa. Bunda kita lahir dari kalangan manusia yang berdosa, namun ia sendiri dikandung tanpa dosa. Kedua, awan itu juga menggambarkan Bunda Maria sebagai perantara segala rahmat. Air hujan menggambarkan rahmat. Air hujan yang jatuh di tanah yang tandus berasal dari awan yang kecil tadi. Air hujan itu turun dari sang perantara segala rahmat. Elia yang adalah seorang nabi memutuskan untuk memperingati peristiwa ini dengan mendirikan suatu komunitas para pertapa di Bukit Karmel untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat dan bundanya, Perawan Maria yang terberkati.